kelemahan. Seandainya Allah kuat, Allah kan bisa saja menciptakan makhluk yang taat semua. Kalau itu anggapan kita, kita yakini tidak bahwa iblis itu termasuk makhluk. Atau jangan-jangan kita punya keyakinan iblis itu makhluk Tuhan yang lain, bukan makhluk Tuhan Allah. Ketika kita meyakini bahwa iblis itu makhluk Tuhan juga sama seperti kita, di sinilah letaknya Allah bukan tidak memiliki kesanggupan, tapi Allah memiliki kesanggupan untuk menciptakan semua makhluk taat. Tetapi kenapa juga diciptakan ada sebahagian taat, ada sebahagian tidak taat, malah yang kebanyakan tidak taat? Salah satu hikmatnya adalah Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak butuh kepada taat kita. Kalau seandainya Allah butuh kepada taat makhluk, taat hamba, pasti kekuasaan Allah sangat dipengaruhi oleh banyak dan sedikitnya orang yang taat. Ketika orang le maksiat, orangnya 7 miliar lebih data terakhir penduduk bumi. 7 miliar lebih. Kira-kira umat Islam 1 miliar sekian. Lebih banyak yang non-muslim. Le yang non-muslim dia nyanyo. Mana kekuasaan Allah nak goyang? Kata yang ikut pemilu orang yang dukung DIP, tak ada yang menang. Atau orang yang menang pemilu gala, tanya kat orang pendukung, lari pendukung kerana dikecewakan, yang mungkin merumpak duduk lewat kursi panas yang kapatah ada sup baut, kapatah kursi. Allah ada kursi kadang-kadang bid urun tak ana ada biasa. Ada hikmat Allah tidak menjadikan semua manusia itu taat untuk menunjukkan istighna terkayanya Allah kepada taat hamba. Pertama. Yang kedua, hikmatnya Allah ingin menunjukkan bahawa orang beriman ini adalah barang langka. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Milik Allah izzah dan milik Rasulnya dan milik orang-orang beriman. Apa izzah? Izzah dari azid, azza. Azza manajih nadara, sedikit. Barang yang sedikit itu berharga, bernilai, karena tidak gampang didapatkan. Barang yang sembarangan bisa didapati tidak bernilai. Barang yang sulit didapati bernilai. Terus andai muh lagi batai atau lagi anu nayu muh. Tetapi dalam arana gak gekun leya tuan ikur rumah lungdum nyonya neme. Pulang tinggal benih kerung gekun juga baik tinggal buka pintu tu kan. Tinggal buka pintu tak jam 4 jam. Lain nak dia ambilnya. Pakan bernilai mu karena sulit, nadir, jarang diperdapatkan. Maka bernilai. Yang orang Islam, orang mukmin dalam dunianya full mandum mukmin. Hana nadir le. Allah ni pegang Al-Quran, walillahi al-izzah walirasulihi walil mu'minin. Yang dua buah hikmat terbesar. Jika ada orang bertanya, kenapa dalam dunia ini lebih banyak orang tidak beriman, orang non-muslim ketimbang orang muslim? Katanya Allah punya kuasa yang absolut tanpa batas. Kenapa Allah tidak menciptakan semuanya beriman? Nah, katanya jawaban ni. Atau jauh dia betul orang dah enggak tahu. Nyosit lah. Tak ada kan nyosit kan? Ai berharga kan baik peragu kau menang, baik peragu oleh orang cik berat Tuhan punya kuasa. Ni punya kuasa cipta je mandum mutaat. Kan jit lagi kan? Gepelun neraka ke dia. Cipta taat tengok pasal juga mandum ganjit. Kan. Demi Allah berkehendak tidak dimaksiatkan fil ardi sama sekali, lama khalaqa iblis atau lama khulika iblis, tidak diciptakan akan iblis. Karena iblis menjadi sumber khati'ah, ujian khati'ah dan dosanya adalah ujian bagi tanya pu'ik ta hindari ataupun anaik ta hindari. Wa kana Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala yaqul ma ahabbal muttaqun al-baqa fi hadhihi ad-dar illa liyuti'uhu fiha. Adalah Abu Sulaiman Ad-Darani, semoga Allah merahmati beliau, berkata,
ma ahabbal muttaqun, tidak menyukai oleh orang-orang bertakwa akan hidup dalam ini negeri dunia kecuali untuk mereka menjalankan taat kepada Allah dalamnya negeri dunia. Tujuan hidup bukan untuk memperkaya diri, tujuan hidup bukan untuk berbangga-bangga, tujuan hidup salafus salih adalah untuk mentaati kepada Allah. Karena di syurga bukan lagi tempat taat, syurga bukan lagi tempat beramal, maka mereka ingin hidup di dunia untuk melakukan taat, menunjukkan kepada pencipta, kami adalah benar-benar ciptaanmu. Mereka melakukan taat dan ibadat karena menjalankan hak sebagai seorang hamba. Sedangkan di surga, di sanalah negeri pembalasan, tidak ada lagi taat, tidak ada lagi ibadat di dalam surga. Maka ketika ditanya apa tujuan hidupmu, kalau kita ingin mengikuti akhlak salafus salih, tujuan hidup adalah untuk taat.